Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gua ya. Kali ini gua akan membahas beberapa berita ya tentang Chelsea pastinya. Dan ya kita mulai langsung. Guys, kali ini gua mau bicara tentang wawancara ya dengan Marcin Lacroix ya, tentang pendapatnya setelah menjadi pemain Chelsea, di mana dalam wawancara itu ada beberapa hal yang menarik yang diucapkan oleh Marcin Lacroix ya. Yang pertama tentang tanggapannya ya setelah menjadi pemain Chelsea, ya dimana Lacroix bilang dia bahagia ya di Chelsea, dan dia pun juga sudah memulai debutnya ya di laga pramusim kemarin menghadapi klub Spanyol ya, Real Sociedad, dan dimana Lacroix juga mengungkapkan dia rasa bahagianya setelah menjalani pertandingan pertama ya sama Chelsea di pramusim kemarin. Dan ya pemain belakang ini ya mengaku sangat menikmati ya momen kebersamaannya dan eh, momen menggunakan seragamnya Chelsea, dan ya bertanding langsung di hadapan supporter ya baginya kemenangannya waktu itu ya saat pramusim yang diraih oleh Chelsea membuatnya menjadi momentum ya untuk dia bisa sangat sempurna ya nanti di sebelum liga dimulai. Terus kemudian juga Rocco deh ditanya tentang derby London ya yang akan dihadapi Chelsea menghadapi Fulham ya di kandang Fulham. Dan ya menurut Rocco ya dia menatap ya laga menghadap Fulham. eh, Ya dia menyebut seluruh elemen ya dalam tim sudah tidak sabar ya menantikan pertandingan itu. Dan ya berbekal ya pengalaman masa masa dia masih bermain di klub sebelumnya Crystal Palace, ya dia mengaku sudah akrab ya dengan atmosfer di derby London ya. Dan termasuk juga pengalaman Fulham. Namun juga Lacroix juga menegaskan ya bahwa atmosfer derby kali ini akan berbeda ya karena sekarang dia pemain Chelsea ya, salah satu tim yang besar di Inggris. Klopp pun juga ditanya tentang adaptasinya ya di Chelsea, dan ya terkait dengan adaptasinya di Stamford Bridge ya bek asal Prancis ini mengaku ya prosesnya berjalan sangat lancar ya, dan Rafa pun juga merasa sudah menyatu dengan tim ya, baik internal tim ya ataupun dengan manajer ya serta rekan-rekan tim yang menyambutnya dengan ramah dan membuat sesi latihan ya, setiap hari sangat menyenangkan ya untuk dia. Rakurov pun juga ditanya tentang fleksibilitasnya dalam ini pertahanan ya, yang dimana Rakurov juga bilang sebagai pemain bertahan modern ya Rakurov juga membiarkan ya keunggulan taktisnya ya dalam fleksibilitas ya, dan mengingat dia pernah bermain dengan sistem 3 back maupun 4 back ya, 4 back ya saat di Wolfsburg di Jerman dan Crystal Palace, dan di tim nasional juga ya. Kedua skema itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya ya, dan dia menekankan ya bahwa hal terpenting bagi seorang pemain belakang adalah mampu beradaptasi ya dengan berbagai cara bermain dan memahami ya kebutuhan taktik tim ya. Dan ini ya mungkin yang salah satu yang ditunggu ya oleh pendukung Chelsea, mana wawancaranya ya dengan Joao Pedro ya, pemain yang baru saja ya secara resmi ya memperpanjang kontraknya di Chelsea hingga tahun 2034 ya. Chelsea pun juga sudah meresmikan ya melalui laman resmi klub ya, di mana Chelsea dengan bangga ya mengumumkan bahwa Joao Pedro telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak ya. Dan nggak tanggung-tanggung ya penyerang bertalenta ini uh, akan diikat Chelsea ya hingga tahun 2034 ya di Stamford Bridge, dia tidak akan kemana-mana. Dan ya semoga ini sebagai hal yang bisa membuat semakin semangat ya untuk nyetak banyak gol untuk Chelsea ya. Dan kemudian pun juga dia mengatakan ya menanggapi kontrak barunya ya, Joe Pedro juga mengungkapkan bahwa rasa bahagianya yang mendalam ya. Dia menegaskan bahwa bermain untuk klub sebesar Chelsea adalah impiannya ya, dan dia juga berkomitmen ya jangka panjang di Chelsea sangat berarti ya bagi dirinya. Dan Pedro pun juga memuji ya tradisi juara serta ambisi besar ya yang dimiliki Chelsea untuk terus bersaing di level tertinggi ya. Selanjutnya juga dia ditanya tentang faktornya kenapa bertahan di Chelsea atau mau perpanjang kontraknya. Selain juga faktor ambisi klub ya, faktor kenyamanan juga menjadi alasan kuat ya sebagai alasan dia untuk bertahan ya. Dan Pedro pun juga membiarkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang sangat harmonis ya dengan semua elemen yang ada di klub. Dan bahkan ya penyerang asal Brazil ini juga mengaku ya sudah langsung merasa seperti di rumah sendiri ya di London sejak pertama kali dia bergabung ya. Joe Pedro pun juga tanya tentang apakah yang akan terjadi musim ini, dan dia menyebut ya seluruh anggota
tim tengah berada di posisi yang sangat antusias dan bergairah tinggi ya, dan dia juga sangat percaya dengan diri dia sendiri dan kualitas tim saat ini, terlebih di bawah asuhan pelatih yang memiliki kualitas dan mentalitas juara ya, dan sudah terbukti ya memenangkan trofi di Jerman di Jerman ya, itu adalah Xabi Alonso. Dan Pedro pun juga menegaskan ya komitmennya sangat penuh ya untuk membantu Chelsea kembali menjadi tim yang ditakuti dan mencapai target musim ini ya. Ya, Joe Pedro pun juga ditanya tentang evolusinya ya saat bermain di Brazil dan di Inggris ya. Dan di mana Joe Pedro juga menceritakan ya perjalanan karirnya dari uh, posisi awalnya bermain yang awalnya bermain dengan posisi 9 murni ya di Brazil. Kemudian dia bertransformasi ya dengan sangat baik ya menjadi pemain nomor 10 dan bahkan ya penyerang sayap kiri ya saat dia pertama kali bermain di Inggris, keras dan fisiknya, kompetisi di divisi Championship yang dimana sempat bermain ya dia sempat membuatnya memilih bermain sedikit turun ke dalam ya untuk mengatur serangan ya. Kemudian juga pengalaman ya taktisnya semakin matang ya saat membela Brighton ya, dimana dia kerap berduet dengan berbagai peran ya sebagai nomor 10 ataupun bermain nomor 9 ya, dan itu juga bersama dengan Danny Welbeck ya. Dan menutup pertanyaan ya, Pedro juga menegaskan bahwa dia ada tipe pemain yang suka bergerak bebas ya ke seluruh arena, dan ya meski tidak mempermasalahkan ya posisi di mana dia ditempatkan, dia mengaku ya paling merasa nyaman saat bermain dekat dengan gawang lawan dan tentunya untuk nyetak gol ya. Nah, selanjutnya gue juga mau update ya berita transfer di Chelsea yang dimana Benoit Badiashile ya telah resmi ya dipinjam ke Napoli. Dan menurut kabar ya Chelsea secara resmi mengumumkan bahwa bek tengah mereka Badiashile telah resmi ya meramukan proses kepindahannya ke klub Italia itu. Pemain Prancis itu akan menghabiskan waktu selama 1 musim penuh ya di Napoli dan dengan status pinjaman, dan pihak pada manajemen Chelsea pun juga turut ya mendoakan kesuksesan Badiashile dan dalam perjalanan barunya di Serie A. Selanjutnya ya adanya rumor ya peminjaman dari Dario Esugo ya, yang dimana Hull City ya dilaporkan sangat tertarik ya untuk mengamankan jasa Esugo dengan status pinjaman, dan pihak Chelsea pun juga bersikap terbuka ya untuk meminjamkan pemain ini, terutama untuk jam terbang ya. Dan tetapi ya Hull City juga harus bersaing ya dengan beberapa klub ya, terutama klub sister Chelsea ya, Strasbourg ya, dan juga ingin ya meminjam Dario Sugo ya, dan ya semoga segera selesai ya, dan saat nanti dipinjamkan Dario Sugo pun juga bisa berkembang dan menjadi pemain yang bisa diandalkan di Chelsea ya. Kemudian juga Chelsea ya telah menolak ya tawaran AS Roma ya untuk Jamie Gitton, ya dimana langkah tegas diambil manajemen Chelsea ya terkait masa depan winger ya kita ya itu Jamie Gitton, yang dimana Chelsea dilaporkan baru saja menolak mentah-mentah ya tawaran peminjaman yang diajukan oleh klub AS Roma ya, dan keputusan ini diambil karena Gitton ya dinilai merupakan bagian krusial dan masuk dalam rencana ya dan dari skema taktik yang diusung oleh manajer kita ya Xabi Alonso di musim ini ya. Dan juga yang terakhir ya di mana tentang masa depan Lord kita ya, Lord Modric ya, dan di mana masa depan Modric ya dipastikan akan dipinjamkan ya untuk musim ini. Dan berdasarkan beberapa laporan ya Modric kemungkinan ya akan meninggalkan Chelsea ke Strasbourg ya, di mana klub itu ya bisa bilang sebagai klub yang sering jadikan Chelsea sebagai tempat peminjaman pemain mereka ya. Dan tetapi juga sebenarnya juga ada tawaran ya dari klub Inggris ya, itu Leeds United, yang sempat mengajukan ya penawaran namun ditolak oleh Chelsea karena uh, harga yang ditawarkan ya oleh Leeds dianggap jauh ya dari di bawah ekspektasi klub ya. Dan meski ya proses negosiasi dari kedua belah pihak dikabarkan masih berjalan ya, tapi dari sisi internal Chelsea dikabarkan lebih menyukai untuk meminjamkan sayap Ukraina itu ke Strasbourg ya. Oke guys, sekian berita yang gue sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel gue.
agar channel gue semakin berkembang lagi dan bisa menjadi semakin maju lagi ya channel gue. Baik guys, sekian, terima kasih.